Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'allahu bi ulumid darin amin. Wa kana alaihi salatu wassalamu ya'muru fi fajri ramadhana bi adanaini awaluhuma yuqadu bil ghafiluna hatta yantabihu lisahuri batani lislati. Wa kana, dan ada ya Rasul alaihi salatu wassalam itu ya'muru, memerintahkannya Rasul fi fajri ramadhana, di dalam fajar Ramadan, dalam subuh Ramadan, bi adanaini, dengan dua adzan. Awaluma, bermula awal keduanya itu yuqadu, dibangunkan, bihi dengan adzan, al-ghafiluna, orang-orang yang lalai, hatta yantabihu, sehingga bangkit ya mereka al-ghafilun di sahur untuk sahur. Bertani, dan bermula yang kedua itu lissalat, untuk salat. Kita sudah mendapatkan keterangan tentang riwayat asal muasal ya bacaan adzan, yang kemudian bacaan adzan itu dipopulerkan oleh Sayyidina Bilal bin Rabah, karena beliau adalah muadzin Rasulullah, dan beliau menambahkan kalimat as-sholatu khairum minan naum 2 kali pada adzan subuh ya, sebelum kalimat la ilaha illallah. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan ya, kepada Bilal bin Rabah dan kepada para muadzin beliau untuk khusus Ramadan, fajar Ramadan atau subuh Ramadan itu adzan 2 kali. Adzan yang pertama adalah untuk membangunkan orang-orang yang lalai supaya mereka bangkit untuk sahur. Adzan yang kedua adalah untuk sholat. Yang adzan itu sampai sekarang kalau di Mekah Madinah itu lanjut terus. Jadi 1 jam sebelum adzan subuh sudah ada adzan pertama. Ini orang-orang yang masih belum terbiasa ke Mekah Madinah sering keliru di situ. Ustaz, ini gimana? Wah, sudah ada kok tidak sholat subuh? Hampir 1 jam. Iya, memang itu adzan pertama itu adalah 1 jam sebelum subuh. Untuk apa? Supaya orang yang pada tidur, yang lalai, bangun sahur. Kalau tidak sahur ya maksudnya ya mulai. Baru nanti adzan kedua pertanda masuk subuh, baru jam subuh. Amma adanun, ada pun bermula adzan Jumat atau Jumat, maka ada awalnya adzan itu idza jalasa, apabila duduk alim oleh imam alam beratas mimbar al ahdi Rasulullah, di atas zaman Rasulullah SAW, Abi Bakr dan Abu Bakar wa Umar dan Umar. Adzan Jumat itu awalnya dikumandangkan apabila imam telah duduk di mimbar. Itu terjadi pada masa Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Jadi pada masa Rasul dan kemudian dilanjutkan pada masa Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar bin Khattab, itu adzan Jumat itu dikumandangkan pada saat imam telah duduk di atas mimbar. Imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus adzan. Walam maka tatkala ada Utsman oleh Sidina Utsman, maka turun dan banyak manusia zada, maka menambahkannya Sidina Utsman minta anakan seruan ahra yang lain ala Zawra'i, atas Zawra'. Zawra' itu pusat ziarah. Rawat telah meriwayatkan hadis Al-Imam Bukhari. Walama tawala, dan tatkala menjadi pemimpin Hisam bin Abdul Malik oleh Hisam bin Abdul Malik, akhadha, maka mengambil atau menjadikan ya Hisam bin Abdul Malik al-adhan, akan adhan alladzi zada, yang menambahkan huwa akan alladzi Utsman bi Zawra'i di Zawra', wa ja'ala, dan menjadikannya Hisam huwa akan adhan al-manari, atas menara. Tsumma naqalang, dan memindahkan ya Hisam aladana kanadan aladikana, yang ada ya aladi itu alal manari, atas menara hina sudil imami, pada waktu naiknya mimbar alal hina sudil imami, pada saat naiknya imam alal mimbar, atas mimbar
fil ahdi di dalam masalah yang awal baina yadaihi di hadapannya imam. Jadi kalau azan Jumat itu awal zaman Nabi dan zaman Sayyidina Abu Bakar dan Umar itu adalah satu kali dikumandangkan pada saat imam telah berada di mimbar sebelum nyampe rubah. Tatkala Sayyidina Utsman menjadi khalifah dan manusia atau umat Islam semakin banyak, beliau menambahkan ada seruan adzan yang lain yang dikumandangkan di Zaurah. Zaurah itu pusat ziarahnya kaum muslimin di Madinah, tempat orang-orang pada kumpul. Tatkala Hisham bin Abdul Malik menjadi pemimpin, maka ia mengambil adzan yang ditambahkan Sayyidina Utsman di Zaurah itu dijadikan di menara pengumandangannya. Kemudian adzan ya aladhiya naqala adzan karena alamanat, kemudian adzan yang di menara itu dipindahkan lagi dikumandangkan pada waktu naiknya imam ke mimbar di masa awal, yaitu di hadapan imam. Pemandangannya tidak dapat imam itu sendiri. Fa ulima maka diketahui bidzalika dengan itu anak adzan yang sesungguhnya adzan bil masjid dalam masjid baina yadil khatib di hadapan khatib itu bid'atun bid'ah ahdasa yang membuat baru akan bid'ah. Hisham bin Abdul Malik oleh Hisham bin Abdul Malik wala makna dan tidak ada makna itu maksudlah lihadzal adzani untuk adzan ini karena sesungguhnya ia adzan itu bermula ia adzan itu nidaan seruan ila salat kepada salat. Waman dan orang dua yang bermula ia menentu fil masjid dalam masjid itu makna tidak ada makna linidai untuk seruannya man. Waman dan orang dua yang bermula man itu rijal masjid di luar masjid itulah yang semua tidak mendengar yaman anida akan seruan idza kana apabila ada nida oleh seruan itu fil masjid di dalam masjid. Zakara menyebutkan dilihat kita Syekh Muhammad bin Al-Haji oleh Syekh Muhammad Al-Haji bil madkhali dalam kitab madkhali. Jadi kita diberitahu sesungguhnya ya, diketahui dengan itu adzan sesungguhnya adzan di masjid dalam hal ini ada adzan Jumat yang dikumandangkan di hadapan khatib ini adalah bid'ah yang dibuat baru oleh Hisham bin Abdul Malik. Yang tidak ada makna bagi adzan ini karena sesungguhnya ia seruan untuk menuju sholat, sedangkan yang menyeru itu dalam masjid maka tidak ada makna bagi seruannya itu, dan juga orang yang di luar masjid tidak mendengar seruan tersebut apabila seruannya itu ada dalam masjid. Ini menurut apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Al-Hajj di dalam kitab Al-Madkhal. Qala berkata Al-Hafidhu oleh Al-Hafidh, maksudnya di sini Al-Hafidh itu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami fi Fathul Bari dan kitab Fathul Bari. Wa amma ma ada segala sesuatu ahdasa yang membuat baru anasir manusia qabla al-Jumat sebelum Jumat minat doa dari doa ilaiha, minat doa dari seruannya ilaiha kepada Jumat bidikri dengan zikir wassalati dan bersalawat ala Nabi atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa maka bermula ia itu fi batil biladi di dalam sebagian negeri-negeri, duna ba'din tidak di dalam sebagian negeri yang lain. Wa tibau salafi dan belum mengikuti salaf masalah yang salah itu awalnya lebih utama. Intah selesai ya ulul al-hafidh. Al-hafidh, nah sebenarnya penghafal hadis itu al-hafidh ya. Dia hafidh itu sebenarnya penghafal hadis kalau menurut asalnya. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Fathul Bari beliau menyebutkan adapun apa yang manusia itu membuat baru sebelum Jumatan itu dia menyeru untuk menuju Jumat dengan berzikir, dengan berselawat kepada Nabi, maka yaitu ada dalam sebagian negeri, tidak di sebagian negeri yang lain. Dan mengikuti salafus saleh itu adalah lebih baik.
Lima maka diketahui min dalika dari itu kuliah keseluruhannya dalik anna sunnah Rasulullah sesungguhnya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adanil Jumat di dalam adzan Jumat itu adalah sesungguhnya adzan Jumat itu tidak karena apabila ada ya imam itu jelas setelah duduk ya imam alal mimbar atas mimbar adzana ya maksudnya bahwa maka diketahui min dalika dari itu kuliah keseluruhannya dalik anak sunnah Rasulullah sesungguhnya sunnah Rasulullah SAW fi adzan Jumat dalam adzan Jumat itu anahu sesungguhnya adzan Jumat itu idza kana apabila ada itu apa itu karena ada adzan Jumat itu idza jalasa apabila telah duduk alal mimbari idza jalasa bila telah duduk ya imam alim di atas mimbar adzan maka beradzan muadzinullah muadzinnya imam alal mana di atas menara. Baidan tahat maka apabila telah selesai al-khutbah wal khutbah ukimat maka diqomati as-salat oleh salat. Wa ma ada dalika wa ma dan apa saja ada yang selain wa ma ada dan wa ma dan sesuatu wa ma dan segala sesuatu ada dalika yang selain itu faqulu maka semuanya ada itu tidak atau perbuatan baru. Jadi dari semuanya itu diketahui sunnah Rasul dalam masalah adzan Jumat itu adalah adzan Jumat itu dikumandangkan di mimbar. Idakan al-jalasan maksudnya apabila imam telah duduk di mimbar, khatib telah duduk di mimbar, maka muadzinnya imam itu adzan dia di mana adanya? Di menara kalau ada. Sekarang tidak perlu menara karena yang di menara itu sistemnya, speakernya. Apabila khutbah telah selesai maka diqomati sholat. Kalau sudah selesai khutbah, yang kedua qomat untuk sholat Jumat. Apa yang selain itu maka sebenarnya termasuk kategori bid'ah. Amal qomat ada pun bermula iqomah. Waya bermula ya komen atau waktu seruan di salat untuk salat fil masjid di masjid faqad ihtalafat maka sungguh berbeda pendapat riwayat oleh riwayat fi nasya dalam nasnya iqamat parawaha maka meriwayatkan akan iqamat Muhammad bin Idris Syafi'i oleh Muhammad bin Idris Syafi'i Imam Syafi'i mufradatan halnya satu-satu ila lafdha qad qamati sholatu kecuali lafaz qad qamati shalah kalimat sungguh telah didirikan sholat musannan maka itu diduakan barawaha dan telah meriwayatkan akan iqamat Malik bin Anas oleh Imam Malik bin Anas mufradatan halnya satu ulaha ya keseluruhannya iqamah rawa dan telah meriwayatkan akan iqamah Abu Hanifah An-Nu'manu oleh Abu Hanifah masnan akan dua-dua kulahaya keseluruhannya iqamah. Ini cermati baik-baik ya, kalau kita sudah ngaji ini semoga tidak kaget lagi tentang lafaz iqamah. Adapun iqamah, amal iqamah itu baya da'watul salati fil masjid. Iqamah itu adalah seruan untuk salat di dalam masjid. Faqad ihtalafat riwayatu fi nasya. Nas tentang bagaimana lafaz iqamah itu terjadi berbeda pendapat. Warawaha Muhammad bin Idris Syafi'i mufradatan ila lafdh qad qamati salat. Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Syafi'i beliau meriwayatkan qomat itu lafaz qomat dibaca satu-satu kecuali lafaz qad qamati salat dibaca dua kali. Allahu akbar Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Allahu akbar Allahu akbar. Itu dibaca, yang lain-lainnya cuma sekali, khusus qamatulah dua kali. Nah menurut Imam Malik bin Anas Imam Maliki semuanya dibaca sekali. Maka kalau ada yang iqamahnya kok Allahu akbar ya, Allahu akbar, kemudian ayat as-salah ayat sholat ayat balah qam sholat Allahu akbar la ilaha illallah, berarti dia ngikutin dari apa madhab Imam Malik.
bacanya satu-satu semua. Baik yang dimaksud di satu itu ya kalau Allahu Akbar kan 2 kali kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kalau itu 2 dibaca 2 kali. Kalau untuk qomat cuman sekali. Ini dalam riwayat Imam Malik dalam madzhab Maliki itu semua dibaca sekali. Termasuk qad qomatis shalah baca sekali. Qad qomatis shalah la ilaha illallah. Kalau dalam madzhab Hanafi Imam Ghani Pak Nu'man itu semuanya 2. Jadi seperti adzan jadinya bacanya. Termasuk qad qomatis shalah 2, yang lainnya 2 juga. Jadi sama kalau dalam madzhab Hanafi, qomat dan adzan berarti hampir sama. Hanya aja kalau qomat ada tambahan qad qomatis shalah. Wallahu a'lam bishawab. Ibadah sama. Bismillah.